Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi masih di perkuliahan jarak jauh untuk mata kuliah analisis propaganda Politeknik Statistika STIS. Ya. Oke, di pertemuan kita kali ini bahasan kita adalah mengenai analisis klaster atau disebut juga ada yang bilang analisis pengelompokan atau ada juga analisis gerombol. Ya. Oke, di sini saya akan memaparkan teori dari analisis cluster secara singkat agar kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan analisis cluster dan untuk apa kita melakukan analisis cluster. Oke, kita awali dengan contoh permasalahan sebagai berikut. Oke, misal kalian disuruh untuk mengelompokkan buah-buahan ini, ya. Kira-kira bagaimana mengelompokkan buah-buahan tersebut? Oke, opsi pertama adalah kita bisa mengelompokkan buah-buahan ini berdasarkan apa? Berdasarkan warna. Ada kelompok buah-buahan berwarna merah dan ada kelompok buah-buahan berwarna kuning. Tapi ini bukanlah satu-satunya cara kita membuat pengelompokan. Kita juga bisa mengelompokkan buah-buahan tersebut dengan cara yang lain, yaitu dengan berdasarkan kepada karakteristik dari ukuran buah-buahan tersebut. Oke, jadi di sini terlihat bahwa kita punya dua kelompok juga, yaitu kelompok buah-buahan berukuran besar dan buah-buahan yang berukuran kecil. Ya, oke, ini adalah pengelompokan berdasarkan ukuran. Sehingga di sini pengelompokan sebetulnya adalah berdasarkan kepada karakteristik yang kita tentukan. Ini akan menjadi kunci dalam analisis cluster. Jadi sekarang kita kembali, kita ulas. Jadi apa itu yang dimaksud dengan analisis cluster? Ya. Analisis cluster adalah suatu metode yang berupaya mengelompokkan satu set objek sedemikian rupa sehingga objek dalam grup yang sama atau disebut sebagai cluster lebih mirip satu sama lain daripada anggota pada kelompok lain berdasarkan pada karakteristik tertentu. Nah, ini kata kuncinya, berdasarkan pada karakteristik tertentu. Ya. Karakteristik tersebut itulah yang kita tentukan. Ya. Contoh buah-buahan tadi, kalau kita gunakan karakteristiknya adalah warna, maka tadi contohnya adalah apel dan anggur dianggap mirip, sehingga berada dalam klaster yang sama. Tapi begitu kita menggunakan karakteristik ukuran, maka anggur dan apel menjadi tidak mirip. Ya, sehingga dia menjadi berbeda klaster. Jadi kata kuncinya adalah berdasarkan pada karakteristik tertentu. Nah, analisis cluster sebetulnya merupakan suatu istilah generik untuk banyak metode di dalamnya. Jadi yang disebut analisis cluster itu adalah kumpulan berbagai metode yang intinya tujuannya adalah melakukan pengelompokan. Jadi analisis cluster di dalamnya masih banyak metode-metode lagi di dalamnya. Nah, untuk apa kita melakukan analisis cluster? Oke, analisis cluster bisa menjadi suatu analisis yang berdiri sendiri atau standalone yang berfungsi untuk mendapatkan gambaran atau insight mengenai distribusi data. Ya. Kemudian, analisis cluster juga bisa menjadi tahap pendahuluan dari analisis statistik lainnya. Misal, bisa digunakan untuk deteksi outlier atau untuk mencari fenomena, yaitu di dalamnya untuk membangun hipotesis, kemudian juga bisa untuk identifikasi model, dan juga bisa digunakan untuk mereduksi data. Ya. Oke, contoh. Ya. Ini adalah contoh analisis cluster. Dari sini, ya, kita bisa melihat bahwa di sini, ya, ini adalah struktur data kita seperti ini, misal, ya, ini struktur data kita seperti ini. Kemudian dari analisis cluster kita dapat sebagai berikut, ya, ada dua klaster besar dan ada dua klaster kecil.
Sehingga di sini, dari analisis klaster tersebut kita bisa lihat bahwa untuk klaster kecil, kita bisa anggap klaster kecil ini adalah sebagai outlier. Sehingga kalau kita gunakan analisis klaster ini untuk deteksi outlier, maka kita bisa menemukan adanya 3 outlier pada data kita. Kemudian, di sini ada 2 klaster besar. Kita lihat 2 klaster besar ini memiliki karakteristik yang berbeda. Ya, kalau dari karakteristik mean dan variance jelas terpisah beda. Tapi di sini korelasinya juga berbeda, ya. Satu klaster berkorelasi positif, satu klaster berkorelasi negatif. Sehingga di sini dari hasil analisis klaster kita bisa mengambil suatu kesimpulan, oh bahwa di data kita itu ada 2 struktur data yang berbeda. Sehingga kita tidak bisa menganggap satu data kita keseluruhan bisa diselesaikan dengan hanya satu model, ya. Oke, jadi di sini peranan analisis cluster dalam menjelaskan atau untuk mengungkap struktur data yang ada di dalam data kita, ya. Oke, analisis cluster merupakan suatu metode yang bersifat heuristik. Oke, teknik pengelompokan pada dasarnya mencoba memformalkan apa yang dilakukan manusia saat mengelompokkan, di mana apa yang dilakukan oleh manusia biasanya bisa dilakukan dengan sangat baik dalam 2 atau 3 dimensi. Ya, secara teori, untuk menemukan solusi terbaik, untuk menemukan pengelompokan yang memberikan solusi terbaik, yaitu dengan mencoba setiap kemungkinan pengelompokan dari semua objek. Atau biasanya disebut dengan istilah brute force. Ya, jadi brute force ini adalah metode coba-coba sebetulnya. Kita mencoba semua kemungkinan yang bisa dibentuk klasternya. Nah, namun banyaknya cara untuk mengelompokkan n objek ke dalam k kelompok itu adalah sebagai berikut. 1 per k faktorial dikali sigma minus 1 pangkat j min k dikali k kombinasi j dikali j pangkat n. Sehingga untuk mengelompokkan 25 objek saja ke dalam 4 kelompok, kita butuh 4 triliun cara. Kita butuh 4 triliun upaya untuk coba-coba, mencoba semua kemungkinan. Bayangkan betapa tidak efisiennya dengan cara brute force tersebut. Nah, hasil dengan cara brute force memang memberikan hasil yang terbaik karena kita mencoba seluruh kemungkinan, kemudian kita lihat mana pengelompokan yang memberikan homogenitas di dalam klaster yang terbaik, ya, dan heterogenitas antar klaster yang paling jauh, ya, karena tujuan dari analisis klaster adalah memaksimalkan kehomogenan di dalam klaster dan memaksimalkan heterogenitas antar klaster. Nah, di sini kita akan kalau pakai brute force, kita coba semua kemungkinan, kemudian kita lihat bagaimanakah homogenitas dan heterogenitasnya tersebut. Sehingga nanti kita akan mendapatkan satu kemungkinan yang terbaik. Itu udah pasti jawabnya. Ya. Pasti itu ada yang terbaik kalau cara brute force. Tapi metode tersebut tentu saja sulit jika bukan tidak mungkin dan tentu tidak efisien. Meskipun komputer sekarang pakai superkomputer itu bisa, ya. Tapi sumber daya yang terbuang, ya, hanya untuk melakukan pengelompokan kita butuh sumber daya yang besar kan tentu tidak efisien. Oleh karena itu, berbagai metode heuristik telah dikembangkan untuk memungkinkan pengelompokan objek yang cepat ke dalam kelompok. Apa itu heuristik? Heuristik artinya bahwa metode tersebut mungkin bukanlah hasil yang terbaik yang sebenarnya. Tapi setidaknya metode tersebut lebih baik daripada metode coba-coba atau metode sembarang. Kita pilih sembarang saja. Setidaknya itu lebih baik. Dan lebih efisien dibandingkan kita harus coba semua kemungkinan. Jadi metode heuristik ini ya metode yang win-win solution, ya. Seperti itu. Nah, dalam melakukan analisis cluster, tujuannya tadi sudah disebutkan bahwa kita melakukan analisis cluster adalah untuk memaksimalkan kemiripan atau homogenitas di dalam cluster
dan memaksimalkan ketidakmiripan atau heterogenitas antar klaster. Ya. Nah, ukuran dari kemiripan atau ketidakmiripan itu pakai apa? Ya. Nah, ukuran kemiripan atau ketidakmiripan yang paling sering digunakan itu adalah ukuran jarak atau distance. Nah, ukuran jarak itu beragam, ya. Karena itu, untuk menentukan ukuran jarak apa yang akan digunakan, kita harus perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah sifat dari variabelnya, ya, apakah dia diskrit, continuous, biner, ya. Karena untuk setiap jenis variabel tersebut, kita bisa menggunakan ukuran jarak yang berbeda. Kemudian juga lihat juga skala pengukuran dari variabel. Apakah dia nominal, ordinal, interval, atau rasio. Dan yang ketiga adalah karakteristik dari masalah yang sedang diteliti. Tiga hal ini yang harus diperhatikan untuk menentukan ukuran jarak apa yang akan kita gunakan. Nah, jarak yang paling umum digunakan, yang paling sering digunakan dalam berbagai penelitian, tentu adalah jarak Euclidean. Karena jarak Euclidean adalah jarak yang paling mudah dipahami dan paling mudah diinterpretasikan secara geometris. Jarak Euclidean adalah jarak yang berdasarkan kepada prinsip Pythagoras. Ya. Persamaannya bisa dilihat pada slide ini, ya. Merupakan jarak antara titik X dan Y itu adalah akar kuadrat dari jumlah kuadrat selisih dari titik-titik koordinatnya, ya, yaitu akar dari X1 min Y1 kuadrat ditambah X2 min Y2 kuadrat dan seterusnya. Atau dalam bentuk aljabar matriks bisa ditulis dalam bentuk akar vektor X min vektor Y transpose dikali vektor X min vektor Y. Nah, tapi jarak Euclidean, meskipun dia adalah yang paling sering digunakan dan dia paling mudah, tapi kita harus hati-hati. Ya. Karena untuk menggunakan jarak Euclidean, kita butuh beberapa asumsi pada data kita. Yang pertama adalah jarak Euclidean membutuhkan asumsi bahwa antar variabel harus independen atau tidak berkorelasi. Yang kedua, skala pengukurannya ya harus rasio atau interval, atau dengan kata lain ya variabelnya harus kontinu. Ya. Nah, bagaimana kalau ternyata antar variabel pada data kita berkorelasi? Ya, tentu saja kita tidak bisa menggunakan jarak Euclidean. Alternatifnya adalah kita bisa menggunakan jarak statistik atau yang disebut sebagai jarak tertimbang atau juga disebut sebagai jarak Mahalanobis. Jarak Mahalanobis sifatnya adalah unitless dan scale invariant. Ya. Jadi dia tidak bergantung kepada unit dan juga bisa untuk berbagai skala pengukuran. Oke. Nah, jarak Mahalanobis bisa kita gunakan ketika data kita berkorelasi karena dia memperhitungkan adanya korelasi di dalam data. Dia menggunakan matriks covariance ataupun matriks korelasi sebagai penimbang dari jarak tersebut. Ya, karena itu disebut sebagai jarak tertimbang. Nah, ini adalah gambaran perbandingan bagaimana antara jarak Mahalanobis dengan jarak Euclidean. Nah, di sini perhatikan titik B, ya, titik B, ya, yang warna merah ini. Nah, ini titik B. Kalau menurut jarak Euclidean, dia masih berada di dalam jangkauan dari titik P. Ya, jadi dia dianggap masih sebagai tetangga, ya, masih tetangga. Tapi kalau menggunakan jarak Mahalanobis, ya,
ternyata titik B ini bukanlah tetangga dari si titik P. Karena kita lihat densitas dari kelompok di sekitar titik P ini adalah ke arah B itu densitasnya rendah, ya. Sehingga di sini si B menurut Mahalanobis ini bukanlah tetangga dari si titik P, ya. Sehingga di sini ya makanya kita lihat data kita kan terlihat berkorelasi, ya. Sehingga kalau kita gunakan jarak Euclidean tentu akan menyesatkan, ya, karena si B akan dianggap sebagai cluster bergabung dengan si P. Oke. Tapi ya, jarak Mahalanobis juga punya kelemahan, yaitu ya dia sulit diinterpretasikan secara geometris. Bagaimanapun Euclidean adalah yang paling mudah dipahami. Nah, tapi solusinya adalah ketika kalian memiliki data yang berkorelasi dan tetap ingin menggunakan Euclidean, ada satu pilihan alternatif yang bisa digunakan, yaitu silakan transformasikan data kalian menjadi prinsipal komponen. Seperti yang sudah kita pelajari, bahwa kalau kita bentuk komponen utama atau prinsipal komponen, maka antar komponen utama adalah tidak berkorelasi. Sehingga berikutnya yang kita buat klasternya adalah berbasis kepada komponen utama. Sehingga kita tetap bisa menggunakan Euclidean. Oke, selain Euclidean dan Mahalanobis, ukuran jarak itu sebetulnya ada banyak. Ya. Di antaranya juga ada ukuran jarak yang berbasis korelasi. Ya. Oke, kalau tadi ukuran jarak, sebetulnya ukuran jarak itu lebih tepat dikatakan sebagai ukuran jarak yang distance tadi itu adalah lebih tepat disebut sebagai ukuran dissimilarity, ukuran ketidakmiripan, ya. Maka kalau ukuran korelasi, ya, sebenarnya kalau korelasi itu adalah ukuran kemiripan, ya. Sehingga kalau kita bicaranya ukuran jarak berbasis korelasi, maka dia berubah menjadi, agar dia menjadi ukuran distance yang merupakan ketidakmiripan, maka dia menjadi 1 minus. Ya. Kita lihat Pearson correlation distance, jarak korelasi Pearson. Sehingga di sini jarak korelasi Pearson adalah ya tinggal 1 dikurangi korelasi Pearson. Ya. Karena korelasi Pearson itu adalah ukuran kemiripan, sedangkan distance adalah ukuran ketidakmiripan. Agar si ukuran kemiripan menjadi ukuran ketidakmiripan, ya tinggal 1 dikurangi korelasi Pearson-nya. Demikian juga untuk Asian-Cosine correlation distance, demikian juga untuk Spearman correlation distance, dan juga untuk Kendall correlation distance. Oke, tapi di sini ya ukuran jarak berbasis korelasi termasuk yang jarang digunakan, hanya pada kasus-kasus tertentu saja. Nah, kenapa ya? Kenapa jarak Euclidean itu adalah yang paling populer? Karena kita lihat ya, sifat jarak yang diharapkan atau yang preferred ya, sifat jarak yang diharapkan bahwa ukuran jarak diharapkan memiliki sifat-sifat yang ideal sebagai berikut. Yaitu jarak P ke Q itu akan sama dengan jarak Q ke P, bolak-balik. Kemudian yang kedua, jarak P ke Q lebih besar dari 0 jika P tidak sama dengan Q. Yang ketiga, jarak P ke Q akan sama dengan 0 jika P sama dengan Q. Dan yang terakhir, yang keempat, ini adalah ketidaksamaan segitiga disebutnya, ya, yaitu jarak P ke Q akan kurang dari atau sama dengan dari jarak dari jarak P ke suatu titik R ditambah jarak dari titik R tersebut ke titik Q. Ya. Nah, di sini sifat ideal dari jarak ini hanya bisa dipenuhi oleh jarak Euclidean dan Minkowski. Minkowski tadi tidak kita bahas ya, karena Minkowski
sebetulnya Euclidean adalah salah satu bentuk dari jarak Minkowski pada derajat tertentu. Ya. Oke, jadi itulah kenapa Euclidean populer, karena dia memenuhi sifat jarak yang diharapkan seperti yang tadi disebutkan. Nah, kemudian ketika melakukan analisis cluster, ketika kita menggabungkan antar objek, ketika masih satu objek digabungkan dengan satu objek, kita menghitung jaraknya masih tidak masalah. Kita hitung jarak antara kedua objek tersebut. Namun, ketika masing-masing objek sudah berada di dalam klaster masing-masing, bagaimanakah kita menghitung jarak antara dua klaster tersebut? Ya, apakah antara dua pusat klaster yang kita hitung jaraknya, ataukah kita hitung jarak antara titik-titik observasi yang paling dekat, ataukah kita hitung jarak titik-titik yang paling jauh? Kira-kira mana yang kita gunakan? Oke, ketiganya bisa kita gunakan. Oke, karena itu ada beberapa pilihan linkage yang bisa kita gunakan. Linkage yang pertama adalah kita akan menghitung jarak antara kedua klaster tersebut, yaitu dengan menghitung jarak dua titik yang terdekat atau nearest neighbor, tetangga terdekat. Ya. Ini disebut sebagai single linkage. Yang kedua adalah kita akan menghitung jarak antara kedua klaster dengan menghitung jarak dua titik paling jauh antara kedua klaster tersebut. Ini disebut sebagai complete linkage, ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa hitung jarak dari semua titik terhadap semua titik pada klaster lainnya, kemudian kita rata-ratakan, ya. Rumusnya bisa dilihat di sebelah kanan di sini, ya. Jadi di sini kita hitung jarak, semua jarak kemungkinan, ya, semua pasangan. Jadi kalau di sini kita lihat klaster yang sebelah kiri ada 3 titik, klaster sebelah kanan ada 3 titik, berarti di sini akan punya 9 jarak, ya. Sehingga 9 jarak ini kita jumlahkan, kemudian kita bagi 9, maka didapat average linkage. Dan yang keempat adalah centroid linkage, yaitu di sini dari masing-masing cluster kita hitung centroidnya. Centroid cluster pertama kita hitung jaraknya terhadap centroid cluster kedua. Maka ini disebut sebagai centroid linkage. Nah, selain keempat linkage ini, juga ada yang namanya Wads linkage. Nah, Wads linkage atau Wads method disebut juga sebagai metode incremental sum of squares, yaitu metode yang menggunakan kuadrat jarak, ya, di dalam klaster dan antar klaster, ya. Atau kuadrat sebetulnya adalah menggunakan jumlah kuadrat dari error, ya. Errornya ini adalah misalnya ya si jaraknya, jarak antar titik, ya. Oke. Jika terdapat klaster A dan B, kemudian misal AB adalah klaster hasil penggabungan keduanya, maka untuk melakukan menghitung Wads linkage ini, maka kita hitung kuadrat jarak klaster A, yaitu kita hitung, ya, kuadrat jarak dari setiap titik terhadap titik lainnya di dalam klaster A. Kemudian kita hitung SSEB, yaitu jumlah kuadrat jarak dari semua titik terhadap titik lainnya di klaster B. Dan kita hitung juga kalau seandainya A dan B bergabung menjadi satu klaster, maka kita hitung juga jumlah kuadrat jarak dari semua titik gabungan kedua klaster tersebut terhadap titik-titik lainnya pada penggabungan kedua klaster tersebut. Maka A dan B akan kita putuskan memang benar digabung menjadi AB jika benar hasil penggabungannya itu adalah memberikan peningkatan SSE terkecil,
memberikan peningkatan jumlah kuadrat jarak yang terkecil. Nah, jadi di sini kita hitung increment-nya. Increment SSE tersebut adalah sama dengan SSE AB dikurangi SSE A ditambah SSE B. Ya. Jadi di sini kita bandingkan, kalau misal sebelumnya ada 3 klaster A, B, dan C, maka kita coba semua skenario. Kita coba skenario A digabung dengan B. Kita lihat increment-nya. A digabung dengan C, kita lihat increment-nya. Dan B digabung dengan C, kita lihat increment-nya. Kemudian kita pilih yang memberikan increment terkecil. Berikutnya adalah clustering tendensi. Nah, dalam melakukan analisis cluster, tentu kita juga tidak bisa melakukan sembarangan analisis pengelompokan. Ya. Kenapa? Karena ketika kita melakukan analisis cluster, suatu algoritma clustering bagaimanapun akan selalu menghasilkan cluster, meskipun data kita random. Sehingga cluster yang terbentuk bisa jadi meaningless, nggak ada artinya. Ya. Seperti contoh pada gambar di bawah ini. Di sini hasil analisis cluster, dia tetap memberikan cluster. Ada 3 cluster. Tapi kita lihat di sini, ketiga cluster tersebut itu tumpang tindih. Ya. Sehingga di sini, cluster yang terbentuk itu meaningless, tidak memberikan perbedaan yang nyata. Sehingga untuk menghindari hasil analisis cluster kita yang seperti ini, maka kita harus yakin dulu data kita ini memang punya tendensi untuk mengelompok atau tidak, punya kecenderungan mengelompok atau tidak. Nah, untuk mengukur clustering tendensi, kita menggunakan Hopkins statistik. Ya. Hopkins statistik di sini sebetulnya adalah digunakan untuk mengukur apakah data kita berdistribusi secara uniform atau tidak. Ya. Oke, di sini bisa dilihat ya bagaimana cara penghitungannya, yaitu kita dengan cara melakukan pengambilan sampel dari dataset kita, katakanlah dataset kita D, kita ambil sampel sebanyak 2 kali. Pertama, ambil sampel pertama sebanyak N titik, kemudian untuk setiap sampel pertama tersebut, carilah tetangga terdekat masing-masing, sehingga kita peroleh katakanlah ada X1, X2, Xn, ya, tetangga terdekat dari sampel terpilih. Kemudian pada pengambilan sampel yang kedua, kita ulangi lagi. Kita pilih lagi titik sebanyak N titik. Kemudian kita juga sama, cari juga tetangga terdekat dari masing-masing titik tersebut. Katakanlah kita peroleh Y1, Y2, sampai Yn. Nah, di sini tinggal kita hitung Hopkins statistiknya, yaitu H sama dengan sigma YI per sigma XI ditambah sigma YI. Sehingga di sini, ya, kalau data kita bersifat random, tentu sigma XI nilainya tentu akan mendekati dengan sigma YI, akan bernilai hampir sama. Sehingga Hopkins statistik, jika data kita bersifat random, tentu adalah akan mendekati 0,5. Nah, jika H mendekati 1, itu cenderung artinya D cenderung mengelompok. Ya. Dan sebaliknya, jika H mendekati 0, berarti D adalah terdistribusi secara uniform. Oke, ini Hopkins statistik. Meskipun untuk penggunaan Hopkins statistik ini masih masih debatable, ya, masih ada beberapa peneliti yang mengatakan bahwa nggak perlu untuk melihat Hopkins statistik. Oke, kemudian teknik clustering ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa sebetulnya dalam analisis cluster itu tekniknya itu sangat banyak, ya. Tapi secara umum bisa kita bedakan menjadi 2, yaitu ada metode hierarki dan ada metode non hierarki. Ya, metode hierarki contohnya adalah metode aglomeratif atau disebut juga sebagai metode Agnes, ya, agglomerative nested, dan juga metode Diana atau divisive analysis, ya.
Dan kalau untuk metode non-hierarki, contohnya adalah K-mean cluster. Nah, bedanya adalah kalau metode hierarki, berarti kita melakukan pengelompokan secara hierarki, secara berurut satu persatu. Ya, kalau aglomeratif, berarti kita mengelompokkan berdasarkan dari objek-objek yang paling dekat dulu. Kalau divisif, kita mulai sebaliknya dari aglomeratif. Ya, kita mengeluarkan objek-objek yang paling jauh. Ya, oke, jadi satu persatu kalau hierarki. Nah, kalau non-hierarki, sistem prinsipnya adalah kita langsung mengelompokkan secara sekaligus. Seluruh observasi kita kelompokkan ke dalam kelompok secara sekaligus. Kemudian kita dia sifatnya akan iteratif. Kita hitung, kita perbaiki, kelompokkan lagi dan seterusnya sampai dia konvergen, ya. Oke, untuk metode hierarki dan metode non-hierarki atau untuk aglomeratif, divisif, dan K-mean cluster, bisa kalian baca materinya di referensi, di buku referensi, ataupun di slide yang saya kirim di Classroom. Oke, di sini saya akan menjelaskan analisis cluster secara umum saja. Oke, kita lanjut ya. Oke, setelah kita melakukan analisis cluster, kemudian suatu cluster terbentuk, kemudian kita perlu menilai kualitas dari suatu cluster. Nah, untuk menilai kualitas cluster, ada 3 hal yang perlu kita nilai. Yaitu pertama adalah secara internal, secara eksternal, dan secara relatif. Internal cluster validation berarti kita memvalidasi cluster hanya berdasarkan kepada informasi internal cluster tersebut masing-masing. Contohnya, kita gunakan sum square error, SSE, atau sum square jarak, jumlah kuadrat jarak sebetulnya. Ya. Kemudian yang kedua, external cluster validation, ini artinya kita berarti akan membandingkan hasil analisis cluster dengan suatu informasi eksternal yang diketahui. Informasi eksternal, misalnya teori yang berlaku, atau penelitian sebelumnya, atau penelitian sejenis. Misalnya adalah entropi, ataupun purity. Itu adalah contoh external cluster validation. Dan yang ketiga adalah relative cluster validation. Nah, relative cluster validation adalah mengevaluasi struktur cluster dengan mengevaluasi berbagai parameter cluster. Misalnya dengan membandingkan beberapa jumlah cluster K yang terbentuk. Sehingga untuk relative cluster validation biasanya kita gunakan untuk menentukan berapa sih jumlah cluster K yang optimal. Nah, untuk internal cluster validation, ya bisa juga dilihat dibedakan menjadi 3. Ya, ada tiga hal yang bisa dilihat. Yang pertama adalah compactness atau disebut juga sebagai cluster cohesion. Kemudian yang kedua adalah cluster separation. Dan yang ketiga adalah connectivity. Nah, untuk compactness berarti kita akan mengukur seberapa dekat objek-objek yang berada di dalam suatu cluster. Atau dengan kata lain, compactness adalah mengukur seberapa homogen cluster yang terbentuk. Sedangkan separation mengukur seberapa baik setiap cluster terpisah dengan cluster lainnya. Atau dengan kata lain, separation berarti adalah mengukur seberapa heterogen antar cluster. Nah, sehingga untuk compactness kita bisa menggunakan jumlah kuadrat jarak within di dalam cluster. Sedangkan untuk separation berarti kita menggunakan jumlah kuadrat jarak antar cluster. Ya. Oke, untuk separation kita juga bisa menggunakan ukuran-ukuran lain ya. Tapi yang paling sederhana adalah menggunakan jumlah kuadrat jarak. Kemudian untuk connectivity adalah terkait dengan sejauh mana suatu item atau suatu objek ditempatkan di dalam cluster yang sama dengan tetangga terdekat mereka di dalam suatu data space. Atau dengan kata lain, connectivity ini adalah menunjukkan kira-kira agar dia bisa berada di dalam cluster yang sama, dia tuh jaraknya harus seberapa sih gitu. Ya. Nah, di sini connectivity memiliki nilai antara 0 sampai tak hingga. Dan yang diharapkan adalah connectivity adalah seminimal mungkin, ya. Nah, berikut ini adalah contoh mengukur jumlah kuadrat. Ya, sehingga di sini
kita melihat compactness-nya, ya. Cluster yang baik adalah memiliki sum square error atau jumlah kuadrat jarak, ya, sebesar mungkin antar klasternya dan sekecil mungkin di dalam klaster. Oke, jadi kalau sebesar mungkin antar klaster berarti separation-nya dan sekecil mungkin di dalam klaster berarti kita bicara compactness-nya, ya. Nah, untuk internal validation, kita juga bisa menggunakan koefisien siluet, ya. Apa itu koefisien siluet? Koefisien siluet mengukur seberapa tepat suatu observasi dimasukkan ke dalam suatu klaster, serta memperkirakan jarak rata-rata antar klaster. Nah, dengan kata lain, koefisien siluet itu sebetulnya adalah suatu indeks validasi yang gabungan antara cluster cohesion dan separation. Jadi dengan dan melakukan analisis siluet ini, berarti kita melihat compactness sekaligus separation dari cluster yang terbentuk. Nah, indeks siluet dihitung untuk setiap observasi, ya. Indeks siluet dihitung untuk setiap observasi. Nah, indeks siluet untuk masing-masing observasi itu akan menunjukkan seberapa baik objek tersebut sudah tepat berada di dalam klasternya. Observasi dengan indeks siluet yang besar mendekati 1, maka artinya dia terkelompok sangat baik. Berarti dia sudah tepat berada di klaster tersebut. Sedangkan observasi yang memiliki indeks siluet kecil mendekati 0, artinya bahwa observasi tersebut dia terletak di antara dua klaster. Ya, dia berada di perbatasan dua klaster. Sedangkan jika observasi tersebut memiliki indeks siluet negatif, maka kemungkinan besar observasi tersebut berada di klaster yang salah, ya. Oke, kita lihat contoh di sini. Kita lihat sebelah kiri, ini adalah suatu plot siluet plot, ya. Dari siluet plot di sini terlihat bahwa untuk klaster yang warna merah dan klaster yang warna hijau muda, itu ada observasi yang memiliki indeks siluet negatif. Kita lihat, ini negatif, dan di sini juga ada negatif, ya. Kita lihat klaster yang warna merah, nah di sini, ini kemungkinan ada yang salah klaster, ya. Yang menurut hasil analisis klaster, dia masuk sebagai klaster merah, padahal dia mungkin sebenarnya adalah harusnya masuk ke klaster hitam. Demikian juga yang klaster warna hijau muda ini, ya dia mungkin ada yang salah masuk, dia seharusnya masuk di klaster biru, tapi ternyata hasil analisis klaster dia adalah malah masuk ke hijau muda, ya. Tapi kalau kita lihat seperti ini, secara umum klaster ini sudah cukup baik karena kita lihat di sini tidak terlalu banyak, ya, yang salah masuk klasternya. Karena bagaimanapun di dalam analisis klaster sangat sulit kita untuk mendapatkan klaster yang optimal, ya. Oke, berikutnya adalah external cluster validation. Yaitu di sini kita akan menggunakan dua ukuran, yaitu purity dan entropy. Purity adalah rasio antara banyaknya observasi dari kelas dominan di dalam suatu klaster dengan banyaknya observasi di klaster tersebut. Oke, jadi di sini purity sama dengan 1/Ni dikali banyaknya observasi di klaster tersebut. Sedangkan kalau entropi, apa itu entropi? Entropi adalah ukuran ketidakpastian, yaitu mengukur seberapa tidak pastinya suatu klaster bisa terbentuk. Oke, contoh entropi yang paling mudah adalah pelemparan koin, ya. Koin kita lempar, maka kita punya dua kemungkinan, head atau tail, di mana masing-masing antara head dan tail peluangnya sama 0,5.
Nah, kalau kita hitung di sini entropinya dengan persamaan ini, ya, maka kita akan dapatkan bahwa ini akan memberikan entropi yang tinggi, ya, entropi yang besar. Karena ketika kita lempar koin, kan kita tidak pasti, tidak yakin yang keluar itu head atau tail karena peluangnya sama, ya. Jadi kalau misal antar kelas tersebut peluangnya semakin sama, maka entropinya akan semakin tinggi, ya. Tapi kalau suatu kelas ada kelas yang dominan, pasti entropinya akan rendah, ya. Nah, di sini suatu klaster yang baik berarti adalah klaster tersebut harus memiliki kelas yang dominan. Ya, klaster yang baik adalah harus memiliki kelas yang dominan di dalamnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kelas apa yang digunakan? Ya, di sini tadi purity kita menggunakan observasi dari kelas dominan. Entropi juga kita menggunakan kelas dari data. Nah, kelas dari data tersebut yang kita gunakan adalah berdasarkan kepada informasi eksternal. Bisa informasi eksternal bisa berasal dari teori, bisa juga berdasarkan penelitian sebelumnya, atau juga berdasarkan suatu hipotesis ya yang berbasis kepada penelitian sejenis. Contoh, kita lihat purity ya. Contoh, hasil analisis cluster kita membentuk ada 3 cluster. Ada cluster 1, cluster 2, dan cluster 3. Cluster 1 terdiri dari 6 observasi, cluster 2 juga 6 observasi, dan cluster 3 adalah 5 observasi. Kemudian, misal dari penelitian selanjutnya, dari penelitian sebelumnya, kita sudah tahu kelas dari data. Ada kelas yang berwarna merah, ada kelas berwarna biru, dan ada kelas berwarna hijau. Ya, klasifikasi data secara teori atau mungkin dari penelitian sebelumnya. Ya, sehingga di sini kita lihat pada klaster 1, ini adalah dominan warna merah. Sehingga kita katakan klaster 1 adalah klaster merah. Tapi dia tidak pure merah. Tidak murni. Seberapa murni klaster 1? Ya, klaster 1 adalah hanya memiliki kemurnian 5/6. Ya, 5/6. Oke, karena di sini 1/6 dikali ya yang maksimum 510. 510 ini apa? 510 ini adalah banyaknya observasi untuk masing-masing kelas pada klaster 1. Merah ada 5, biru ada 1, hijau ada 0. Dan yang terbesar adalah 5, sehingga 5/6. Cluster 2 didominasi oleh warna biru, sehingga kita katakan cluster 2 adalah cluster biru. Tapi dia purity-nya adalah hanyalah 4/6 atau 2/3. Ya. Sedangkan cluster ketiga adalah karena dominan warna hijau, kita sebut sebagai cluster hijau. Tapi dia purity-nya hanyalah sebesar 3/5. Ya. Sehingga di sini semakin kecil purity-nya, berarti clusternya semakin jelek. Ya. Purity yang kita harapkan tentu adalah akan sama dengan 1. Oke, berikutnya adalah relative cluster validation. Nah, relative cluster validation digunakan untuk menentukan parameter dari analisis cluster. Misal menentukan jumlah cluster K. Ya, menentukan jumlah cluster K. Berapa sih sebaiknya jumlah cluster K? Nah, di sini kita bisa gunakan metode grafis ya. Kita buat elbow plot ya. Kita buat plot elbow method ya untuk melihat K. Dengan sumbu Y-nya, di sini sumbu Y-nya bisa bervariasi, bisa kalian gunakan berbagai macam ukuran. Jadi untuk menggunakan relative cluster validation yang menjadi sumbu Y pada elbow method ini adalah bisa salah satu indeks dari indeks kualitas cluster. Kalian bisa menggunakan sum square error within, bisa menggunakan sum square error between, bisa juga menggunakan
average silhouette index atau rata-rata indeks siluet. Oke, dalam contoh ini adalah digunakan sum square distance. Ya, kita lihat ketika jumlah jumlah klasternya 1, dia masih sum square distance-nya adalah masih tinggi. Ketika jumlah klaster ditambah menjadi 2, maka sum square distance within, kita pakai sum square distance within ya ini, maka dia akan turun. Berarti dia semakin homogen. Tentu semakin banyak klaster, tentu akan semakin homogen. Ya. Tentu semakin banyak klaster akan semakin homogen sampai jumlah K-nya sampai dengan sama dengan N tentu, ya. Tapi di sini yang kita akan memilih K yang optimal, ya. K yang optimal tentu adalah K yang sederhana. Kita berharap K yang tidak terlalu besar, ya. Kita berharap K yang tidak terlalu besar, tapi kita juga mengharapkan agar si K yang tidak terlalu besar itu juga memberikan sum square distance yang tidak terlalu besar. Sehingga di sini kita akan memilih K di mana ketika si sum square distance-nya dia sudah turun tidak terlalu curam, yaitu dengan kata lain pada saat titik belok di sini, ya. Tentu menentukan titik belok di sini mana yang tepat ini sangat-sangat subjektif, ya. Kalian di sini pilihannya menurut saya ini bisa antara 4 sampai 6. Ya, pilihannya bisa 4, 5, atau 6. Oke, dan yang terakhir adalah cluster profiling. Ini adalah tahapan yang paling susah dari cluster profiling karena ini adalah menuntut kreativitas kalian, menuntut kemampuan kalian untuk menggali informasi dari cluster. Nah, apa yang dilakukan pada cluster profiling? Yaitu kalian harus mampu menjelaskan cluster yang terbentuk. Baik itu secara deskriptif, secara grafis, ataupun secara inference. Ya, jadi dalam analisis cluster tidak hanya berhenti sampai dengan objek A dia adalah cluster 1, objek B cluster 2. Tidak seperti itu. Kalian harus membuat profil dari cluster yang terbentuk. Ya. Deskriptif berarti kalian cluster 1 min-nya berapa, variansinya berapa. Kalau grafis, kalian bisa gunakan analisis biplot atau eh, gunakan analisis komponen utama juga bisa, ya. Inference berarti kalau kalian punya variabel lain, katakanlah variabel lain itu tersebut akan menjadi variabel respon dari variabel-variabel pembentuk cluster, maka bisa kalian lakukan inference terhadap variabel tersebut berdasarkan cluster yang terbentuk. Oke, di sini saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh karena ini memang menuntut intuisi kalian yang perlu latihan dalam melakukan analisis cluster. Oke, mungkin ini penjelasan saya untuk analisis cluster. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.